Selamat pagi semuanya. Terima kasih Pak Riki untuk kehadirannya. Sebentar lagi Pak Riki akan memberikan kuliah umum tentang STP, ya, tentang target dan positioning. Ini juga akan memperlengkapi kalian pada saat nanti mendesain supaya bisa memahami dengan lebih jelas target untuk pasarnya siapa, bagaimana kalian harus mendesain, supaya juga menjadi bekal, ya, nggak salah target gitu, nggak salah menentukan kelas dalam mendesain hotel kalian nanti. Begitu. Oke, terima kasih banyak Pak Riki yang sudah hadir. Boleh dimulai Pak Riki? Ya, terima kasih Ibu Yudita. Selamat pagi semuanya ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun memang kondisi kita masih dalam status waspada ya karena penyebaran pandemi, tapi kita tetap harus semangat nih. Ya, memang sebelum kita mulai ya, saya sambil langsung aja share screen. Ya, sebelum kita mulai membahas masalah teori STP, segmentasi, targeting, dan positioning, mungkin kita ada baiknya untuk memahami dulu mengapa sebenarnya STP ini menjadi sangat krusial, ya, pengenalan terhadap siapa yang akan menjadi audiens, yang akan menjadi user ya atau konsumen itu sangat penting dalam sebuah kegiatan baik itu desain maupun bisnis ya. Nah, kita mungkin diawali dulu dengan pemahaman mengenai sedikit mengenai design thinking aja pembukaannya ya. Ini apa sih design thinking? Kita sering mendengar itu mungkin atau belum semua juga mendengar ya, tapi intinya yang namanya design thinking itu sebuah metode pemecahan masalah melalui cara yang kreatif dan praktis. Nah, teori ini disebut design thinking karena memang berawal dari pola pikir para desainer ya. Mereka berpikirnya memang sangat kreatif ya, berbeda dengan mungkin teman-teman kita yang berasal dari bidang teknik. Kita selalu berpikir out of the box ya, terus tidak keluar dengan solusi yang itu lagi karena memang kita dididik untuk selalu memecahkan masalah itu dengan berdasarkan pemahaman kita terhadap siapa yang menjadi klien kita. Kita bukan robot ya. Nah, design thinking juga pola pikirnya juga seperti itu. Jadi dia istilahnya human centered design gitu. Jadi benar-benar fokusnya kepada manusianya ya. Jika dikaitkan dengan DKV mungkin ini akan fokusnya kepada siapa yang menjadi target audiensnya. Kalau umpama dikaitkan dengan desain produk ya, desainer itu harus memikirkan siapa user dari produk yang mereka buat. Demikian juga interior. Ya, siapa sih yang akan menikmati hasil desain yang kalian buat ya. Jadi kita harus benar-benar memahami orangnya gitu. Nah, kalau umpama di bidang teknik mungkin bila ada masalah gitu dalam proses sebuah mengerjakan sesuatu, mungkin dia akan selalu bertindak secara linear. Artinya dia akan melihat apakah kasus ini pernah terjadi sebelumnya, lalu solusi yang terjadi seperti apa, dan itu diulang. Biasanya seperti itu, ya. Dan itu ternyata tidak terlalu baik di lapangan. Nah, kalau desainer enggak, desainer itu pola pikirnya ya, ketika dia berusaha memecahkan masalah, dia tidak terlalu fokus kepada apa yang akan dia buat, tapi dia akan mencoba memahami apa sih yang diinginkan oleh kliennya, oleh audiensnya atau usernya. Itu yang utama. Ya. Jadi kita itu
nggak bisa membuat sesuatu karena kita ingin membuat hal tersebut, ya. Tetapi kita membuat sesuatu karena memang ada permintaan untuk membuat sesuatu tersebut, artinya membuat karya tersebut ada alasan, dan biasanya alasannya itu berupa ada masalah yang harus dipecahkan. Kan kita desainer ya, jadi sebenarnya intinya kita adalah problem solver, ya, pemecah masalah gitu. Nah, dalam design thinking kita, bentar ya, ada tahapan-tahapannya. Nah, tahapan-tahapan yang paling populer dalam pola pikir design thinking itu yaitu empathize, ada define, ideate, prototype, dan test. Itu tahapan dalam desain ya. Nah, yang utamanya itu adalah empathize gitu. Kita mencoba berempati gitu. Berempati terhadap apa? Terhadap siapa yang akan menggunakan karya kita. Ya, yang berkaitan dengan audiens kita. Jadi awal itu kita bukan mulai mencipta, tapi kita memahami siapa yang akan berinteraksi dengan apa yang kita buat gitu. Nah, oleh karena itu, untuk bisa memahami mereka, salah satunya adalah dengan cara melakukan proses segmentasi. Proses segmentasi ini ya yang akan dilanjutkan dengan targeting, ini adalah sebuah upaya agar memudahkan kita semua, ya, baik itu desainer ataupun mungkin pebisnis, dalam mengerucutkan konsumennya, kliennya gitu, dalam satu segmen tertentu yang lebih fokus. Kita lanjut ke ininya ya, ke segmentasinya. Ya, jadi konsep kita itu adalah berusaha untuk memahami struktur pasar, struktur audiens ya, atau struktur konsumen, sama saja. Tapi kita tuh benar-benar harus tahu mereka seperti apa ya, dari mulai dia ada di mana sampai ke psikografis masing-masing. Nah, intinya kalau kita ngomongin segmentasi itu adalah berusaha melakukan pemecahan, atau kan segmentasi ya namanya. Jadi ada sebuah lingkungan yang besar, lalu kita pilah-pilah di per segmen, lalu kita milih segmen tertentu yang paling potensial, dan itu yang akan kita mulai buat targetnya. Tapi sebelumnya saya ingin memberikan ilustrasi sedikit. Oke, anggap aja ini ada sebuah contoh kasus ya. Ada sebuah kedai kopi di Jalan Buah Batu. Jadi ada kedai A. Kedai A ini ternyata pilihan kopinya sangat banyak. Kue, makanan, beragam, tempat nyaman. Pokoknya lengkaplah semua. Ada WiFi, ada AC, TV, parkir bagus, lalu ini juga harganya juga tentu saja jadi premium. Kemudian kedai yang B, dia itu franchise ya. Pilihan kopinya juga cukup banyak, namun harganya tidak semahal yang pertama. Kemudian ada yang C. Yang C ini pilihan kopinya lebih sedikit, tetapi dia juga sesuai dengan tempatnya, yaitu hanya di bawah sebuah pohon yang rindang. Makanan pun tidak terlalu banyak kue, tapi makanan ringan yang gorengan yang paling banyaknya, dan tempat parkirnya itu juga hanya untuk beberapa motor dengan harga yang cukup murah. Nah, ini dari ilustrasi ini kita bisa melihat bahwa setiap bisnis yang berjalan itu pasti memilih untuk melayani segmen-segmen tertentu saja. Dan dia sesuaikan
setiap segmen itu permintaannya seperti apa. Kita lihat yang A. Yang A itu akan segmennya segmen masyarakat golongan atas, ya, penghasilannya cukup besar. Ketika dia mengeluarkan uangnya untuk menikmati kopi bersama teman-temannya, maka dia berusaha mencari tempat yang nyaman, yang enak, yang akan menunjang segala kegiatan dia dan teman-temannya. Tidak akan terganggu oleh suara bising lalu lintas ataupun adanya hujan, angin, panas, ya. Dia cari yang nyaman. Dan tentu saja dia berani mengeluarkan uang yang cukup besar untuk hal tersebut. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa kedai A menyesuaikan pelayanannya dengan segmen yang dia sasar. Ketika segmennya meminta hal tersebut, maka dia sediakan semuanya. Ya, tempat parkirnya enak, ada smoking area-nya juga, makanan dan kue-nya juga lengkap, gitu. Jenis kopinya juga lengkap. Jadi semua ada sesuai dengan harga yang harus dibayar oleh konsumennya. Kemudian ada kedai kopi B. Nah, tadi yang A jelas ya, dia untuk kalangan atas. Yang B itu menengah. Dia menyediakan kopi bagi orang-orang yang membutuhkan tempat hangout tetapi tidak akan memakan biaya atau tidak akan dikenakan harga yang mahal, ya, sepertinya yang A gitu. Jadi uangnya ya cukuplah gitu. Dan biasanya di kedai kopi B ini yang banyak ya mahasiswa, ya, terus keluarga di situ. Ini benar-benar dia tidak terlalu membutuhkan suasana yang terlalu eksklusif gitu. Dia pengen hangout aja rame-rame gitu, senang-senang. Nah, si kedai B juga akhirnya menyediakan tempat yang seperti itu gitu. Dia coba parkirnya diperluas karena memang dia menyasar orang yang sangat banyak, ya. Kemudian juga tempatnya nyaman, WiFi, AC itu udah pasti, ya. Namun mungkin dia tidak membuat tempat duduk masing-masingnya menjadi eksklusif, jadi disamain semuanya. Kalau yang A mungkin bisa jadi nih tempat duduknya tuh udah mungkin ada yang pakai sofa jenis A, nanti di bagian lain sofanya jenis B. Jadi ada tema-tema tertentu gitu masing-masing, ya. Karena memang keinginannya kliennya seperti itu, keinginan konsumennya seperti itu. Kemudian kedai kopi C itu ya ini untuk yang paling bawah, ya, artinya dia harganya murah, di bawah pohon, makanannya gorengan, tapi penyediaan makanan berupa gorengan, kopi instannya juga mungkin saset, ya. Dia hanya memang menyediakan tempat untuk istirahat sejenak gitu bagi para pengendara, ya. Itu sesuai dengan keinginan konsumennya, hanya membutuhkan tempat duduk sejenak sebelum dia melakukan aktivitas lainnya. Dari ilustrasi ini kita bisa membayangkan bahwa di dalam berbisnis yang namanya segmentasi itu akan selalu dipakai, ya. Itu akan memudahkan para pebisnis dalam melayani konsumennya. Yang susah itu kalau kita berusaha memenuhi semua level konsumen dalam kegiatan berbisnis, ya. Karena kita jadi tidak fokus, semua dari mulai kalangan atas sampai ke bawah kita coba layani, dan itu permintaannya terlalu beragam, ya. Nah, oleh karena itu salah satu keuntungan dengan melakukan segmentasi dalam bisnis adalah mempermudah kita dalam upaya fokus melayani konsumen kita, gitu, ya, atau menyediakan barang-barang untuk konsumen kita. Kemudian jelas ya, jadi kita benar-benar harus bisa memudahkan diri sendiri kalau dalam bisnis seperti itu, ya, kita berusaha memudahkan diri sendiri dalam upaya mencari keuntungan yang besar. Tapi kalau dalam desain kita
upaya kita adalah berusaha memuaskan konsumen kita, ya, klien kita. Ini ada kasus yang kedua, ya. Dari tadi makanan aja, tapi nggak apa-apa lah. Yang A itu ini tentang bisnis cilok. Penjual cilok A berjualan menggunakan gerobak, pelanggannya setia, bumbunya mungkin hanya satu jenis saja, dan harganya murah. Nah, dia sudah settle nih, pelanggannya udah ada. Mungkin dia juga berjualan dekat sekolah, wah itu udah sangat menguntungkan. Kemudian ada yang B. Yang B dia baru mulai ikut, tetapi dia sudah mengetahui yang A itu kelemahannya apa. Dia tahu segmen yang A itu seperti apa. Dia membuat segmen baru. Dia membuat harga yang medium, lalu dia membuat sebuah pembaruan, keunikan tersendiri, yaitu menggunakan 3 pilihan bumbu, dan juga dia menggunakan kendaraan roda 3, jadi lebih mobile dibanding dengan yang A. Ya. Harganya medium, karena memang dia akan dibebani oleh overhead bensin motornya. Gitu. Kemudian ada nih yang C. Yang C juga baru masuk nih, baru mau bikin. Tapi kelebihan dia adalah dia memiliki tempat parkir, karena memanfaatkan rumah yang ada di pinggir jalan. Nah, jika kita ada di posisi C dan kita menerapkan mengaplikasikan teori mengenai segmentasi, maka kita harus bisa melihat yang A seperti apa, B seperti apa, lalu siapa yang akan menjadi konsumen. Lalu solusi yang mungkin bisa diambil salah satunya adalah dengan memanfaatkan rumahnya, ya. Nah, halamannya luas. Oke, berarti untuk membedakan dirinya, ya dia bisa mungkin saja menyasar segmen orang-orang yang pengen makan cilok dengan santai. Berbeda dengan A dan B. Beli, terus langsung sambil jalan, makan. Gitu. Nah, kalau yang ini enggak. Makan sambil santai. Ada tempat duduknya, ada mejanya. Lalu dia pun bisa menyediakan tambahan. Misalnya minuman atau apa gitu yang akan membuat proses menikmati cilok itu menjadi lebih sempurna lagi, lebih paripurna gitu. Nah, itu seperti itu. Jadi yang namanya segmentasi itu ya berarti kita harus bisa mengenali siapa yang akan menjadi konsumen kita, tetapi di sisi lain juga kita harus melihat para pesaingnya seperti apa. Ya. Nah, kalau dikaitkan dengan desainer produk, seperti apa nih gitu. Kalau dia menciptakan sebuah produk yang inovatif, tapi produknya produk pakai mungkin di dapur gitu, yang kompor gitu. Ya, yang harus diketahui awalnya apa? Ya, perilaku orang dalam menggunakan kompor. Lalu para pesaing dia itu sudah membuat kompor seperti apa aja gitu. Nah, itu jadi kita harus mengawali sebuah kegiatan desain itu dengan sebuah riset yang baik. Berusaha empathize juga, berempati kepada siapa yang menjadi penggunanya. Ya, kita lanjut. Kembali lagi ya ke teori-teori segmentasi. Jadi segmentasi ini merupakan sebuah konsep penting yang digunakan untuk memilih pasar sasaran, untuk mencari peluang, untuk menggerogoti para pesaing, ya. Lalu juga untuk merumuskan pesan komunikasi, melayani lebih baik, menganalisis perilaku konsumen, serta digunakan dalam mendesain sebuah produk. Jadi yang namanya segmentasi itu pada dasarnya adalah strategi untuk memahami struktur pasar, memahami struktur klien, ya audiens gitu, bisa apapun itu sebutannya, tapi intinya kita harus paham gitu. Yang paham siapa yang akan kita ajak bertukar pikiran dan untuk bisa menyenangkan mereka gitu. Karena yang namanya
proses desain itu tidak satu arah, selalu ada dua arah. Jadi kita dengan klien itu akan selalu ada komunikasi. Ya. Sebuah pasar dipahami terdiri dari bermacam-macam segmen. Nah, saya yakin kalian juga tahu ya. Pemasar harus memilih segmen mana yang paling cocok dengan produk yang ditawarkan agar memudahkan dia dalam melayani mereka, gitu, melayani para konsumennya. Segmen pelanggan adalah sebuah upaya pengelompokan pelanggan yang memiliki karakteristik tertentu. Nah, kalau kita melakukan proses segmentasi, maka pengelompokannya itu harus dilakukan berdasarkan karakteristik yang sama. Umpama berdasarkan usia bisa ya, berdasarkan umpama jenis kelamin bisa gitu. Jadi kelompokan yang perempuan dengan laki-laki itu akan ada pembedanya gitu. Demikian juga yang usia anak-anak, remaja, dewasa dan lanjut usia mungkin ya. Itu juga bisa dikelompokkan karena mereka memiliki karakteristik yang sama. Anak-anak cenderung bermain, remaja juga biasanya cenderung mencari jati diri, orang dewasa mungkin lebih mengutamakan keluarga, orang tua cenderung mungkin mengutamakan kesehatan gitu. Nah, pengelompokan itu akan memudahkan kita dalam melayani. Ya. Kemudian, ya, jadi yang namanya segmen pelanggan itu adalah berupaya untuk mengelompokkan pelanggan yang memiliki karakteristik tertentu. Kita harus memahami pelanggan kita harus memahami klien kita, siapa yang akan kita layani ya. Kita memahami user, berarti kita memahami penggunanya ya. Kalau produk ya pengguna produk, interior siapa yang akan menggunakan ruang tersebut ya. Kalau DKV berarti dia harus memahami siapa yang akan menjadi pendengarnya, audiensnya, gitu. Nah, salah satu keuntungan lain dengan menggunakan proses segmentasi ini adalah kita bukan hanya tahu cara melayani klien kita, tetapi juga kita jadi bisa menemukan kebutuhan yang belum terpenuhi dan mungkin akan memberikan sesuatu yang lebih baik di masa mendatang. Karena apa? Ini kok bisa gitu? Kita bukan hanya melayani dalam arti gini, klien pengen A, kita kasih A gitu. Enggak. Tapi kita juga bisa memberikan A+ gitu. Karena apa? Atau mungkin menjadi sesuatu yang baru, B gitu, lanjutannya. Karena dalam proses desain itu, seperti saya katakan ada tidak satu arah, dia dua arah gitu. Desainer dengan klien itu akan selalu berkomunikasi. Enggak sendiri-sendiri. Klien pengen A, masa dikasih C gitu ya? Enggak mungkin lah. Kita A ya kita juga A, tapi kita tahu A-nya seperti apa, berarti kan harus komunikasi. Mungkin A-nya tuh mungkin A+ kah, A- kah, itu selalu ada komunikasi dengan si kliennya ya. Jadi tolong dicamkan bahwa kita itu akan selalu berinteraksi dengan klien. Nggak bisa gimana kita, bagusnya kita seperti apa, enggak. Ya kalau kita berlaku seperti itu, sebelum proyek berjalan mungkin sudah diputus duluan oleh kliennya ya, jadi kalian nggak akan dapat uang kalau gitu, dan tidak akan berlanjut gitu, karena kita tuh betul-betul harus bisa melayani dengan baik. Oke. Kunci keberhasilan dalam kegiatan segmentasi adalah kemampuan dalam melakukan analisis secara mendalam terhadap karakteristik pasar, audiens, dan user. Ya, analisis utamanya. Kita harus betul-betul melakukan riset yang baik melalui sebuah data yang valid. Nggak boleh datanya berdasarkan feeling kita, perasaan kita, nggak boleh. Tapi kita harus betul-betul mencarinya dengan cara yang benar. Kalau memang harus ada kuesioner, lakukan kuesioner. Kalau harus ada wawancara, lakukan wawancara. Sehingga datanya jadi
jadi full gitu, jadi lengkap. Semakin lengkap datanya, ke kitanya akan semakin mudah dalam membuat sesuatu, ya. Nah, nanti mungkin kalau kalian nanti dalam proses pengerjaan tugas SDE 5 ini ada yang kurang paham, jangan diam-diam, ya, ditanyain lagi gitu. Ini maksudnya apa gitu. Selalu semua informasi yang berasal dari klien, dari masyarakat, dari dosen juga, ya, itu harus betul-betul dimanfaatkan dalam sebuah pekerjaan desain, ya. Pekerjaan desain maksudnya di tugas ini ya, di tugas SDE 5 ini. Nah, ini contoh segmentasi. Segmentasi itu dari beberapa pakar ada yang sedikit berbeda gitu. Ini segmentasi berdasarkan teorinya Belts kalau nggak salah, ya. Jadi dia membagi menjadi 5 bagian. Tapi kalau kita membicarakan segmentasi Kotler, Philip Kotler, pakar pemasaran, dia membaginya menjadi 3. Namun kalau kita lihat, ya, ternyata isinya ya sama-sama aja, cuma di pengelompokannya yang sedikit berbeda. Dalam teori yang dikemukakan oleh Belt, dia membaginya menjadi 6. Pertama berdasarkan demografi, kedua life stage, lalu geografi, psikografi, behavioral, ya, jadi perilaku, ya, dan didasarkan kepada benefit. Jadi ada 6. Namun kalau kita lihat nih di yang 2 pertama, demografi sama life stage, sebenarnya ini ada kemungkinan untuk digabung. Dan kalau kita lihat teori Kotler, ternyata ini bisa digabung menjadi sebuah bagian demografis, ya. Nah, apa itu demografis? Yaitu segmentasi yang didasarkan kepada pembagian yang didasarkan kepada, anggap saja seperti sensus penduduk, ya. Jadi dia membaginya berdasarkan jenis kelamin. Jenis kelamin kan 2, ya, laki-laki dan perempuan. Lalu data jenis kelamin ini jumlahnya bisa diketahui dari mana? Ya, gampang. Kan data dari sensus penduduk juga ada, ya, jumlah laki-laki perempuan di Kota Bandung misalnya ada berapa. Nah, kemudian berdasarkan usia, di hasil sensus juga kita bisa lihat bahwa usia anak-anak di Kota Bandung seperti apa, di Jakarta seperti apa, di seluruh Indonesia seperti apa, komposisinya berapa persen dari total populasi penduduk. Lalu etnis juga bisa menjadi bagian dari demografis, ya, suku. Di Indonesia kan sukunya banyak sekali tuh, ya. Nah, kita bisa memahami tiap suku memiliki karakteristik yang berbeda-beda, ya, berdasarkan wilayahnya. Karena suku yang tinggal di wilayah mungkin di Jawa Barat yang serba hijau itu akan memiliki perbedaan karakteristik dengan yang berada di daerah mungkin Nusa Tenggara Timur yang cenderung agak gersang, ya. Atau mungkin juga kalau sesama hijau, umpama hijaunya Jawa Barat dengan hijaunya Sumatera Utara itu juga karakteristiknya udah berbeda gitu. Meskipun sama-sama hijau, tetapi kan ada banyak unsur lain yang membedakan mereka. Ya. Nah, itu etnis. Agama juga sama. Ya. Agama ternyata masuk ke bagian demografis. Agama Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu itu kan semua datanya ada, jumlahnya ada. Lalu kenapa sih data yang berdasarkan agama ini jadi penting, ya? Kan sebagian orang bilang, nggak penting lah soal agama.
kalau kita melihat apa namanya, kalau kita membuat sesuatu agama, kayaknya nggak perlu deh, sama aja kayaknya gitu, nanti dulu gitu ya, karena untuk beberapa hal ternyata kita harus bisa melihat, mempertimbangkan masalah agama ini. Contohnya gini, kalau kita mau berbisnis, kita ternyata pengen nih jualan sosis, tapi sosisnya isinya dari babi gitu. Terus kita mau jual ke Aceh yang mayoritas Muslim dan di sana penegakan syariat Islamnya cukup ketat. Itu susah. Kita nggak akan bisa jor-joran promosi di sana, bikin umpama iklan di media massa di sana gitu untuk produk ini, nggak akan bisa. Justru caranya harus berbeda karena ini akan berkaitan dengan sesuatu yang sangat sensitif. Mungkin berjualannya hanya kepada kalangan tertentu dengan promonya juga melalui media-media yang cenderung personal. Mungkin seperti itu gitu ya. Atau mungkin kita mau buat sebuah tempat makan. Nah, tempat makan ini ternyata menjual 2 macam kategori makanan. Yang satu halal, yang satu non halal gitu. Artinya kalau yang halal kan biasanya dibutuhkan oleh konsumen Muslim ya. Kalau yang non halal berarti dia tidak akan dikunjungi oleh non Muslim ya, tapi kalau oleh Muslim tetapi akan dikunjungi oleh non Muslim banyaknya. Nah, kalau tempatnya menjadi satu tempat ya, menjadi satu tempat, jangan dikira yang Muslim itu akan mau datang meskipun kita sudah bilang bahwa yang ini halal atau ini non halal gitu di tempat makannya. Enggak, mereka akan berpikir ini cara masaknya gimana? Apakah cara masaknya digabung atau tidak? Apakah bekas masaknya dicuci dengan sabut yang sama atau tidak? Nah itu jadi lebih ribet kan ya. Tetapi memang itu yang dibutuhkan oleh si konsumen Muslim tadi gitu. Dia pengen makan di tempat tersebut, tapi dia pengen merasa aman dari sesuatu yang dilarang oleh agamanya. Nah, makanya tanda kutip mungkin rewel, tetapi memang itu keinginannya gitu, karena itu adalah tuntutan agamanya. Nah, kita harus bisa memahami ini. Jadi kita, kalau yang Muslim supaya mereka bisa makan dengan tenang, harus kayak gimana ya pemisahan tempat cucinya, tempat masaknya gitu. Karena kan ya mereka nggak mau gitu kalau umpama makan wajannya itu bekas makan yang non halal gitu ya. Tempat cucinya juga disamain dengan makanan-makanan yang lainnya. Nah itu seperti itu. Jadi agama di Indonesia akan menjadi sebuah consideration itu apa ya? Akan menjadi sebuah pertimbangan. Ya. Income sama pendapatan seseorang itu akan berpengaruh ya. Orang yang pendapatannya UMR dengan yang jauh di atas UMR, karakternya akan berbeda ya. Yang mungkin yang UMR mah tujuannya ya untuk makan, untuk hidup, untuk bisa hidup sehari-hari ya, berjuang dari hari ke hari juga gitu. Tapi kalau yang pendapatannya udah banyak, maka dia tidak akan risau dengan kehidupan dia hari per harinya gitu. Dia akan risau justru mungkin dia ke depannya gimana ya, apakah yang akan dia beli itu bisa memperlihatkan jati diri dia nggak sebagai orang sukses. Mungkin seperti itulah ya. Kemudian ada juga masalah besaran keluarga. Orang yang tidak punya anak dengan yang punya anak 1, dengan yang punya anak 2, maupun dengan yang punya anak 5,
itu masing-masing punya perbedaan jauh ya. Yang nggak punya anak mungkin dia tidak berpikir untuk mengeluarkan uang untuk sekolah anak-anak ya. Tapi kalau yang 1, 2, atau 5 itu sangat berpikir keras gimana caranya mencari uang agar pendidikan anaknya bisa terpenuhi. Itu berdasarkan itu ya demografis. Jadi dilihat semuanya itu bisa dilihat dari hasil sensus. Kalau yang namanya demografis. Geografis juga sama. Geografis ini kaitannya dengan lokasi. Lokasi siapa yang akan menjadi klien kita, menjadi pasar kita. Apakah dia ada di seluruh dunia, ya, ataukah dia hanya di Asia, ataukah di ASEAN, ya, Asia Tenggara, ataukah di Indonesia, ataukah di Jawa Barat, ataukah di Bandung gitu. Ya. Jadi besarannya itu akan berpengaruh gitu. Ketika kita membicarakan Bandung, kita sudah membicarakan sebuah level kota yang cenderung mungkin lebih sempit ya. Tapi kalau kita menyasar orang yang lebih luas, Jawa Barat, berarti kita sudah mulai berhadapan dengan sesuatu yang lebih kompleks. Karena apa? Jawa Barat itu kan meskipun namanya Jawa Barat, meskipun banyak warga Sundanya, tetapi antara daerah A dengan daerah B itu karakternya akan berbeda. Orang Tasik dengan orang Cirebon maupun orang Sukabumi itu karakternya udah akan berbeda-beda juga, ya. Dan itu juga dipengaruhi oleh mungkin kondisi alam dan jumlah penduduk nantinya. Demikian juga kalau kita membicarakan sesuatu yang levelnya mungkin udah se-Indonesia gitu. Wah, itu udah lebih kompleks lagi. Kalau kita membicarakan DKV, wah, benar-benar susah. Karena kalau dianggap sama semuanya, apalagi kalau dikaitkan dengan kampanye, itu susah sekali. Karena karakteristik tiap suku, tiap wilayah itu akan sangat berbeda. Ya, itu geografis ya, jadi berdasarkan lokasi. Lalu ada juga psikografis. Ya. Psikografis ini mungkin kaitkan dengan perilaku atau kebiasaan, ya, sifat. Tiap orang memiliki sifat yang berbeda, memiliki lifestyle yang berbeda pula, dan ini juga tidak bisa dilepaskan dari demografisnya, ya, tingkat pendapatan dia bulanannya berapa. Ya. Kalau tadi yang UMR berarti gaya hidupnya itu, ya, mau bilang gaya hidup seperti apa ya? Karena dia hidup dari hari per hari untuk hidup, ya. Tapi kalau orang yang sudah memiliki uang yang lebih, pasti dia memiliki gaya hidup yang berbeda. Dia akan lebih cenderung gimana memperlihatkan bahwa dirinya itu orang yang sukses. Dia berasal dari keluarga yang sukses gitu. Yang susah itu memang yang menengah, ya. Menengah itu kan dia kadang bisa terlihat ke atas gitu ya, tetapi di sisi lain juga dia sebenarnya posisinya juga tidak bisa terus-terusan ada di atas gitu. Dia kadang-kadang bisa di bawah gitu, bisa menengah, balik lagi, terus ya seperti itu. Jadi psikografis ini kaitannya dengan lifestyle dia. Tapi juga yang namanya psikografis itu dikaitkan juga dengan perilaku dia dalam keseharian maupun perilaku dia dalam pembelanjaan. Kalau kita kaitkan segmentasi ini dengan kasus bisnis, berarti kita mau jualan barang, berarti kita harus memahami karakteristik dari konsumen kita dalam membeli produk kita. Ya. Apakah produk kita dipergunakan setiap hari, atau seminggu sekali, atau sebulan sekali. Nah, itu penggunaannya. Lalu dikaitkan dengan pembeliannya, apakah konsumen membelinya di setiap hari kah, setiap minggu kah, setiap bulan kah, atau per 3 bulan. Bisa seperti itu. Jadi karakteristik ini akan berkaitan dengan gimana caranya kita menentukan besaran penjualan di kemudian hari. Tapi kalau kita membicarakan juga si desainer,
maka di sini adalah karakteristik dari user kita, pengguna produk kita, atau pengguna siapa yang akan ada di ruangan yang kita ciptakan. Perilaku dia seperti apa? Apakah umpama orang kita mendesain sebuah anggap saja restoran gitu ya, atau hotel gitu. Nah, perilaku orang ketika dia masuk ke hotel, ya, lalu ketika pertama masuk hotel itu seperti apa, lalu dia akan jalan kemana, pada saat dia mau masuk kamar, jalurnya kemana juga harus kita tahu. Kemudian ketika di dalam kamar, yang akan dilakukan itu apa? Pertama, ketika dia membuka pintu kamar hotel, yang paling dekat dia itu harusnya apa gitu? Untuk kontrol lampu kah atau apakah gitu? Nah, itu semua harus diketahui. Ya, perilaku dia masuk kamar itu paling pertama apa? Apakah dia langsung lepas sepatu kah, ya? Atau dia naruh tas kah atau gimana? Nah, itu semua harus di riset dengan baik, karena ini akan menentukan bentuk ruangannya seperti apa gitu. Kalau yang produk berarti kan dia harus memahami cara orang menggunakan produk ini biasanya seperti apa ya, dalam kondisi seperti apa ya. Nah, sehingga dia akan membuat produk yang sesuai dengan perilaku si usernya. Dan kalau DKV berarti dia akan membuat program iklan juga yang dikaitkan dengan perilaku si konsumennya tadi ya. Nah, oke. Sebelum kita ke targeting, ada pertanyaan mengenai segmentasi? Tidak ada? Oke, kalau nggak ada. Ya, ini kebetulan contoh dari DKV sih ya, tapi paling enggak kita bisa memahami bahwa yang namanya segmentasi itu harus diperlakukan atau kita anggap penting. Ya. Ini kasusnya kasus periklanan sih sebenarnya ya, karena memang kalau kasus interior saya agak bingung ya, nyarinya kayak gimana, karena dasarnya mungkin karena saya bukan dari interior juga. Nah, Dove ya, produk Dove dia mempunyai sebuah program periklanan, campaign for real beauty. Jadi dia menggunakan figur wanita dari berbagai usia, ras, dan bentuk tubuh agar percaya diri, agar dia berani tampil apa adanya, jangan terlalu mendengarkan apa kata orang. Dan program seperti ini ternyata berhasil. Seluruh dunia menyambut program kampanye periklanan ini, dan program ini mendapatkan banyak penghargaan di bidang periklanan ya. Lalu penjualan Dove pun meningkat di beberapa tempat di dunia. Namun ternyata iklan yang ini gagal di Taiwan. Bingung kan orang-orang, kenapa sih di semua tempat di dunia ini berhasil, hanya di Thailand gagal, ya, di Taiwan. Kemudian mereka datang ke sana, riset, mendatangi orang-orang di sana ya, wanita-wanita Taiwan. Kemudian terungkaplah bahwa bagi mereka iklan kecantikan yang menampilkan figur-figur cantik, langsing, kulit bagus, putih, ya, disukai oleh para lelaki gitu, itu bukan sesuatu yang sifatnya fantasi gitu, itu sebagai sesuatu yang menghibur, itu bisa mereka raih gitu. Jadi kan bingung gitu, kok bisa gitu orang dengan figur seperti ini, umpama dengan bentuk tubuh A, kok dia merasa bahwa dia bisa menjadi bentuk tubuh C gitu, yang mungkin dari segi estetis atau apa ya, bukan estetis, dia menjadi lebih baik lah gitu ya tampilannya menurut kalangan tertentu. Kemudian mereka riset lagi,
oh ternyata orang-orang sana juga suka kepada acara TV reality show yang memperlihatkan bahwa ada orang dengan kekurangan bentuk tubuh, tetapi dia bisa dirubah menjadi jauh lebih baik melalui serangkaian operasi plastik. Wah, ternyata senang orang-orang sana gitu. Kenapa kok bisa gitu? Ternyata mereka memiliki bukan idiom atau idiom ya. Dia tuh wanita-wanita Taiwan bilang bahwa there are no ugly women, only lazy ones. Jadi tidak ada itu yang jelek. Yang ada itu ya hanya yang malas. Artinya apa? Kalau mereka berpendapat bahwa kalau mereka ingin menjadi cantik, maka usahalah untuk menjadi cantik dengan berbagai cara. Kalau tidak mau berusaha ya dengan bermalas-malasan ya sudah, nggak usah banyak omong, tetap di level ugly aja gitu. Nah, ternyata seperti itu pola pikirnya. Nah, ketika mengetahui bahwa pola pikir orang Taiwan itu berbeda, maka Dove pun merubah program kampanyenya dan melakukan sebuah adaptasi yang didasarkan kepada karakteristik dari wanita-wanita Taiwan. Ya, akhirnya ya bisa berhasil ya, dia menggunakan reality show juga kalau nggak salah. Nah, di sini pesannya adalah, pesan moralnya bahwa perbedaan budaya ini harus dianggap penting, ya, harus menjadi poin yang perlu dipikirkan agar sebuah pesan bisa diterima. Demikian juga kalau kita membicarakan interior, kita juga nggak bisa menyamaratakan perilaku orang itu akan sama gitu dengan segmen yang dianggap semua segmen itu sama aja perilakunya, meskipun tempatnya berupa tempat umum gitu. Belum tentu. Kita harus bisa memahami segmen tersebut itu perilakunya seperti apa. Hotel A, bukan hotel ya, mungkin ya nggak apa-apa lah, hotel A yang ada di Jakarta dengan hotel A yang ada di Jogja dengan hotel A yang ada di Papua dengan hotel A yang ada di Manado mungkin ya, itu akan memiliki perbedaan karakteristik konsumen gitu, dan dia harus bisa memahami hal tersebut. Ya, dengan yang di Aceh mungkin ya itu pasti berbeda-beda. Nah, desainer harus bisa memahami hal tersebut melalui apa? Melalui segmentasi tadi. Ya. Oke, kita lanjut sekarang kepada targeting. Lalu setelah kita melakukan proses segmentasi, pemilahan, kita masuk ke proses berikutnya, yaitu targeting. Ini adalah proses menetapkan sasaran kita. Pertama, kita harus bisa menentukan berapa segmen yang akan kita ambil, lalu segmen mana yang paling potensial. Nah, itu jadi biar kita fokus nih. Karena kalau kita mau ngambil segmennya terlalu luas juga, ini bakal jadi bingung. Ya, berbeda dengan segmentasi yang pembagian pasarnya atau pembagian kliennya itu berdasarkan kelompok dengan memiliki karakteristik yang sama. Nah, kalau yang namanya targeting, dia akan mengidentifikasi kelompok yang paling responsif terhadap sebuah pesan atau sebuah produk ya. Jadi yang benar-benar paling bisa kita jadikan sasaran lah, paling potensial ya. Nah, segmentasi maupun targeting ini juga menggunakan karakteristik sosial, budaya, psikologis, dan perilaku dalam mengidentifikasi kelompok yang kritis ini. Oke, ini lewat. Nah, seperti ini contohnya ya. Kalau kita membuat sebuah segmentasi, kita bisa melihat bahwa kita segmen itu akan terbagi-bagi lagi. Contohnya gini,
kita menyasar wanita di DKI Jakarta. Banyak tuh wanita dalam sebuah segmen itu. Lalu kita pilah-pilah lagi nih supaya lebih mudah. Ada yang usianya 30-40, ada 40-50, 20-30 ya, berdasarkan usia. Kemudian kita juga bisa kerucutkan lagi gitu. Nah, ternyata yang kita sasar itu adalah wanita tertentu yang berusia 20 hingga 30, namun dia memiliki pendidikan lanjut, pasca sarjana. Dia langsung mengerucut, jumlahnya jadi kecil gitu. Nah, ketika dia fokus kepada target yang itu, cara komunikasinya pun akan berbeda. Ya, kalau cara mereka memperlakukan sebuah produk pun akan berbeda, sebuah tempat pun akan berbeda, gitu. Ya, nah itu jadi semakin mengerucut sasarannya, itu akan semakin mudah bagi kita dalam membuat sesuatu. Nah, ini kalau potongannya seperti ini ya. Berdasarkan jenis kelamin, bagian yang abu-abu, kemudian diambil juga dipotong lagi berdasarkan pendidikan, kemudian dipotong lagi berdasarkan geografis, akhirnya didapatkan potongan yang lebih fokus. Nah, ini ilustrasinya ya. Nah, ini contoh penggunaan segmentasi dan targeting. Demografis, usia tentukan 20 hingga 40. Jenis kelaminnya wanita, pendidikan di atas SMA. Pekerjaan bisa pegawai negeri, bisa swasta, penghasilannya di atas 4 juta. Geografisnya ternyata hanya menyasar kota-kota besar yang ada di Pulau Jawa. Psikografisnya, perilakunya seperti apa nih? Ternyata yang diinginkan adalah orang-orang yang peduli lingkungan dan kesehatan. Kemudian lifestyle-nya seperti apa? Menyukai produk import gitu. Jadi dia ya banyak uang lah ya, banyak uang, jadi dia juga melek terhadap lingkungan dan kesehatan, dan di sisi lain ternyata dia lebih suka produk import gitu karena lebih percaya mungkin, atau dia ada gengsi tertentu yang ingin diangkat. Nah, dari segmentasi tadi ini kan luas ya, usianya 20 hingga 40 tahun. Kemudian pendidikannya di atas SMA. Nah, pas targeting ini mengerucut. Jadi wanita usia 20 hingga 30 tahun. Masuk nggak ke demografis usianya? Masuk, karena demografis kan 20 hingga 40. Nah, ini mengerucut ke yang hingga 30 tahun saja. Lalu pendidikan pasca sarjana, ini masuk nggak dengan segmentasi demografisnya? Masuk, karena apa? Dalam segmentasi demografisnya, pendidikannya itu adalah di atas SMA. Ini pasca sarjana, berarti masuk gitu ya. Bekerja sebagai pegawai swasta, oke, masuk. Ya, atau negeri. Penghasilan di atas 7 juta, masuk nggak ke segmentasinya? Masuk. Ya, berarti yang menjadi target itu kalau dia belum mencapai 7 juta, dari 4 hingga 7 juta, dia tidak akan menjadi target dia. Target pasar atau target pengguna produknya. Jadi dia hanya ngambil yang 7 juta ke atas. Ya. Kemudian sangat peduli terhadap lingkungan, kesehatan, serta menyukai produk impor. Jelas ya. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa segmentasi itu luas. Meskipun memang segmentasi itu sendiri sudah memilah-milah dirinya menjadi bagian yang lebih kecil. Tapi ternyata itu belum cukup. Kita harus bisa menargetkan supaya lebih mengerucut lagi. Karena akan memudahkan kita dalam bekerja. Ya, kalau umpama kita membicarakan pengenalan terhadap pengguna, konsumen, berarti kita harus mengerti consumer insight, ya. Kita mencari tahu, memahami lebih mendalam tentang latar belakang sebuah perbuatan yang mereka lakukan, pemikiran, perilaku konsumen, ya. Kemudian si consumer insight ini juga akan digunakan untuk menyusun strategi pemasaran dan komunikasi maupun penciptaan sebuah produk, ya, yang akan dikembangkan. Seorang desainer harus tahu consumer insight dari target market di segmentasi produk yang akan mereka buat desainnya. Desainer harus mampu benar-benar merasakan emosi konsumen dan apa yang ingin mereka tonjolkan sebagai citra dari merek tersebut kepada para konsumennya.
jelas ya, desainer harus benar-benar mengerti konsumennya. Selain consumer insight, mereka juga harus mengetahui consumer journey-nya. Perjalanan si consumer itu atau user itu dalam menggunakan produk kita seperti apa. Ya, itu aja. Jadi memang intinya desainer itu tidak bisa mengesampingkan pemahaman mereka terhadap user, terhadap pengguna, terhadap audiens, terhadap konsumen. Ya, dia harus betul-betul mengerti mereka sebelum dia membuat sesuatu. Awalnya seperti itu. Jangan membuat sesuatu dulu lalu disesuaikan dengan disesuaikan belakangan gitu. Oh, ini untuk konsumen ini sih diakal-akalin lah supaya pas gitu. Enggak, jangan. Justru kita awalnya harus tahu dulu. Lalu kita betul-betul membuat sebuah produk, sebuah karya desain yang memang dibutuhkan oleh orang-orang yang menjadi targetnya, oleh usernya gitu. Ya, nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai segmentasi dan targeting. Ada yang ingin bertanya? Pak Riki, saya mau tanya. Iya, baik Bu. Kalau biasanya, apakah memang harus semuanya di-study sendiri atau di-riset sendiri ya Pak, kalau untuk pada saat kita mau mulai mendesain? Atau biasanya kalau ketemu klien ini mungkin baik di desain produk atau grafis ataupun interior, apakah itu kemudian diberikan gitu. Jadi si briefnya itu diberikan, kemudian setelah itu tugas desainer adalah membuat riset lanjutan aja gitu. Biasanya seperti apa sih Pak Riki? Biasanya kalau umpama klien kita mungkin perusahaan tertentu, umpama hotel, ya. Hotel itu sebenarnya dia sudah memiliki karakteristik pasarnya sendiri. Pasti sebelum bikin hotel, dia sudah tahu siapa yang akan menjadi konsumennya. Nah, itu yang bisa diminta, ya, karakteristik konsumennya seperti apa. Nah, nanti dari situ kita mungkin bisa membuat riset tambahan mengenai perilaku. Kalau memang si hotelnya tidak memiliki data sampai ke data perilaku gitu. Kalau di DKV juga sama. Sebelum sebuah produk, umpama kita mau memasarkan produk anggap saja bantal gitu. Bantalnya ternyata premium, dibuatnya premium. Nah, kita nanya ke klien, siapa sih yang menjadi konsumennya? Nanti data-data konsumen akan mereka berikan dengan lengkap. Baru setelah itu kita tambahkan riset-riset mandiri untuk melengkapi data yang sudah didapat. Jadi semuanya sudah terkumpul lengkap. Nah, itu akan jauh lebih mudah. Soalnya kalau dari awal mungkin nanti hasilnya bisa berbeda jauh dengan yang sudah didapat dari klien, Bu. Oke Pak, iya, terbayang, paham. Ya, terima kasih. Ada lagi, Bu? Apakah ada yang mau bertanya, teman-teman mahasiswa? Ya, ini juga penting sekali sebenarnya dalam mendesain ya, untuk desain interior. Jangan sampai kita salah segmentasi gitu ya, sehingga nanti dari gaya desainnya pun bisa jadi salah, berbeda gitu ya. Dan terutama tadi benar yang menurut Pak Riki sampaikan soal perilaku konsumen, itu juga penting banget. Biasanya kalau dari interior sih memang kita kadang harus observasi, atau juga nanti dari hasil konsultasi juga dengan klien, biasanya harus seperti apa sih mereka, kebiasaannya seperti apa, lalu kemudian juga contoh misalnya untuk di tempat hospitality atau di retail gitu ya, kebiasaannya seperti apa, apakah mereka menghabiskan waktu berapa lama untuk duduk makan misalnya, menghabiskan waktu berapa lama untuk coba baju misalnya gitu. Itu penting sekali gitu ya. Walaupun kemudian dari situ memang akhirnya kalau di arsitektur maupun interior sudah kemudian dirumuskan ya,
apa yang berkaitan dengan contoh misalnya bentuk toilet. Orang menghabiskan waktu berapa lama sih di toilet? Apakah wanita dan pria itu menghabiskan waktu berbeda kalau wanita menghabiskan waktu di toilet itu lebih lama sekian menit misalnya dibanding dengan pria. Nah, itu kemudian nanti sebenarnya dari riset yang panjang akhirnya keluar satu standar bahwa untuk luas ruang sekian dibutuhkan toilet pria dan toilet wanita sekian banyak gitu. Ya, akhirnya sih ke situ gitu ya Pak Riki biasanya. Iya betul. Dalam interior dan arsitektur begitu. Walaupun tetap nggak semuanya bisa dibuat standarnya, tetap harus ada proses observasi, harus bisa lihat gitu, merasakan sendiri seperti apa sih gitu. Iya betul. Harus bisa berempati. Iya betul. Ya. Apakah ada yang mau ditanya teman-teman semua? Ya, mungkin nanti di hari Kamis kita akan ketemu dengan arsiteknya yang memberikan brief dengan bekal dari yang Pak Riki sudah sampaikan hari ini. Kalian bisa jadi lebih ngeh gitu ya apa yang kalian harus benar-benar perhatikan atau highlight, dan setelah itu nanti bisa bertanya gitu. Berarti yang seperti ini STP ini penting sekali untuk segala sesuatu ya Pak Riki. Jadi maksudnya bisa benar-benar bisa diterapkan untuk semua ya yang berkaitan dengan desain ya. Ya sampai ke targeting. Tapi positioning juga sebenarnya satu kaitannya ada positioning. Saya nggak tahu kalau positioning ini di interior perlu atau tidak ya. Itu lebih menempatkan sesuatu supaya tidak mudah dilupakan oleh si usernya, oleh konsumen atau audiens. Tapi kalau interior dan arsitek, apakah sampai seperti itu? Apakah pengalaman ini menjadi apakah penting sebuah pengalaman di sebuah ruang itu untuk selalu diingat? Penting Pak, penting. Penting. Karena jadi terutama untuk terutama untuk proyek-proyek yang berkaitan dengan hospitality, dengan public facility, lalu juga retail gitu ya, penting untuk membuat orang bisa merasakan experience yang dia ingat gitu. Iya. Lalu kemudian mungkin berkaitan juga dengan itu ya Pak. Jadi karena dia teringat, dia merasakan experience yang benar-benar berbeda, itu yang kemudian nanti berkaitan dengan apa ya disebutnya. Kalau sekarang tuh kan orang kalau ngerasa, wih ini ruangan hits banget, pasti langsung foto gitu ya, ada booth foto, sehingga itu menjadi satu space atau spot yang instagramable. Makanya kenapa sih klien itu kadang selalu bilang saya butuh dinding yang instagramable ya, supaya nanti karena orang foto di situ, kemudian dia upload di media sosial, itu akan menjadi semacam iklan tidak resmi gitu ya, yang membuat toko dia atau fasilitas dia itu menjadi terkenal gitu. Orang langsung tahu, oh di situ gitu. Belum hits atau belum gaya gitu ya kalau belum ke spot itu gitu. Ya hampir sama ya, berarti memang kalau kita membicarakan positioning berarti kan kita sudah mencari keunikan tertentu yang nanti akan dikomunikasikan ke pihak luar melalui berbagai cara ya Bu ya. Iya betul. Iya. Ya jadi ada juga ternyata di interior dan arsitektur ya. Oke. Apakah ada yang mau bertanya? Oke. Pak Riki, apakah ini sudah semua materinya Pak Riki? Sudah, tapi kalau yang positioning mungkin saya banyaknya yang DKV Bu ya, belum sampai ke yang interior tadi, tapi kayaknya sudah bisa terbayang sih sebenarnya positioning. Kalau kita sudah menempatkan target, berarti tinggal mencari sesuatu yang unik dari sebuah tempat untuk target tersebut, sebenarnya tinggal itu aja sih. Iya, betul Pak. Iya. Kayaknya cukup sih. Oke, terima kasih Pak. Mungkin kita bisa foto bersama dulu ya Pak. Baik Bu. Mohon dibuka semua ya kameranya.
Oke, terima kasih banyak. Pak Riki, terima kasih banyak untuk insight-nya hari ini. Ya, untuk teman-teman semua mahasiswa di sini, nanti recording-nya akan saya share di grup ya. Terima kasih banyak. Pak Riki, terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama Ibu Yudita, terima kasih. Terima kasih juga untuk semuanya. Ya, terima kasih.